Tokopedia, sebuah platform digital yang saat ini digandrungi oleh anak milenial, Gen Z, Gen X, siapapun itu, semua menggunakan Tokopedia dalam berbelanja online. Tahukah Anda, teman-teman semua, bincang bareng Bang Jo kali ini, kita akan ngobrol sama orang Palembang yang dia terlibat dalam proses pembuatan aplikasi Tokopedia. Nah, teman-teman penasaran siapa orangnya? Dan cerita menariknya adalah beliau masuk ke Tokopedia karena dia males pakai kemeja. Jadi dia mau cari perusahaan yang pakai kaos oblong dan saat itu dia diterima di Tokopedia dari 2015. Teman-teman, simak video berikut ini dan ambil inspirasinya bahwa orang Palembang itu juga bisa go nasional. Bincang bareng Bang Jo, edisi Bincang bareng Wong Kito di balik Tokopedia. Halo Zak, nah, saya panggilnya Zaki berarti ya, kita ngomongnya pakai bahasa Palembang boleh, bahasa Jakarta masih bisa bahasa Palembang Zak? Bisa lah. Masih bisa ya. Iya. Oke, thank you Zaki udah ngeluangin waktunya untuk bincang-bincang bareng Bang Jo di sini. Kita mau ngobrolin soal perjalanan Zaki di sini. Kalau kemarin ada teman-teman request siapa sih orang Palembang yang sekarang udah kerja di startup gitu. Nah, ini salah satunya teman-teman namanya Zaki ya. Zaki Al Afrani. Jadi kalau teman-teman pengen cari nanti silakan cari ya. Zaki udah berkeluarga, jomblo atau gimana? Udah ya. Sudah Udah berkeluarga. Nah, jadi teman-teman udah sold out. Jadi kalau mau berguru, kalau mau mentoring nanti bisa sama si Zaki. Zak, boleh kenalin diri dulu Zak ke teman-temannya bincang bareng Bang Jo. Sekarang lagi sibuk ngapain dan sekarang di Tokopedia itu sebagai apa sih Zak? Oke. Ya, namaku Zaki. Tadi lengkapnya Muhammad Zaki Alafrani. Sekarang kebetulan kerja di Tokopedia sebagai technical architect. Asli wong Palembang, lahir Palembang, cuma gawe di Jakarta. Iya. Sebelum ngomongin technical architect dulu, kan technical architect itu berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan programming. Dari kecil emang hobi suka-suka program gitu, Jack, atau kalau kayak teman-teman yang lain kan dari kecil mereka sudah suka apa yang namanya oprek-oprek komputer. Kalau Zaki gimana, Zak? Dari kecil itu kebetulan dulu itu nenek punya kos-kosan di Bandung dekat ITB. Jadi ada banyak yang penghuninya itu ada banyak anak IT lah. Nah, jadi sering diajak main komputer di kamarnya. Tapi apa ya? Hal pertama yang aku terbesit di otak aku tuh bukan cak mana cara main game ini, tapi cak mana cara bikin game ini gitu. Wih, sebentar, itu umur berapa, Zak? Kalau boleh tahu, Zak? SD ya, SD. Oh, berarti justru datangnya itu pada saat di Bandung ya, dekat tempat keluarga gitu ya, kosan keluarga gitu ya? Iya, apa liburan Lebaran gitu kan ke rumah nenek. Oh, oke. Menarik. Selanjutnya di rumah nenek hobi lihat banyak anak-anak IT, terus kepikiran bagaimana buat game. Selanjutnya apa yang Zaki lakuin? Apa di rumah emang udah ada komputer, terus Zaki belajar buat game atau gimana, Zaki? Di rumah kebetulan baru ada komputer itu kalau nggak salah SMP, tapi ya komputer jadul kan, nggak bisa diapa-apain juga, cuman bisa gitu main game, adalah main game kecil-kecil. Cuman baru apa ya, baru kenalan serius SMP itu mulai belajar otodidak lah ke warnet, apa itu coding gitu-gitu, Oh, baru mulai SMP. oke. Artinya Zaki belajar coding dari SMP, kelas 1, kelas 2? SMP kelas 2 itu kenal internet, kelas 3 lah belajar coding. Wih, dari SMP udah belajar coding. Oke, hal yang pertama kali Zaki pernah inget nggak? Pertama kali Zaki inget banget
pertama kali belajar coding itu yang nggak akan pernah dilupain itu pas kapan? Misalnya nggak berjalan atau komputernya meleduk gitu. Pernah nggak, Zak? Ada pengalaman gitu, Zak? Eh, apa ya? Pengalaman paling ini sih, program pertama yang dibuat itu pakai Visual Basic dulu. Oh, itu SD udah Cuman belajar Visual Basic ya? bukan SMP. SMP Itu udah belajar Visual Basic saat itu? iya belajar dewe. Oh, Pernah terus Zaki belajar berapa berhasil buat program sederhana saat itu, Zak? ya Ya, oh berarti Zaki udah mulai seriusnya itu mungkin di SMP berarti ya baru mulai tertarik gitu ya. SMP udah baru mulai serius gitu. SMP tertarik sampai SMA mulai mulai geek banget. Jadi kan di rumah belum ada internet lah ya. Komputer juga masih jadul, jadi mau nggak mau tiap hari itu ke warnet buat baca-baca atau download artikel-artikel, terus baru di rumah baca, terus baru dicatat apa aja yang nggak ngerti, baru besok ke warnet lagi, baru dicari lagi yang nggak ngerti tadi. Wih, Gitu terus tiap hari. ini anak-anak zaman sekarang jadi lebih untung ya karena zaman sekarang jauh lebih mudah dibandingin zaman Zaki. Ya. Karena zaman Zaki kan harus bolak-balik warnet artinya Zaki. Ya sekarang sih kayaknya lewat HP juga bisa kan belajar. Hmm. Nah ini menarik. Orang tua gimana saat itu, Zak? Mendukungkah atau kan banyak kan orang tua sekarang itu mikirnya kamu ini mainnya ke warnet terus, mainnya komputer terus. Nah, nggak tahu mungkin zamannya Zaki itu orang tua gimana, support atau gimana? Ya sama lah kayak mungkin kayak orang tua lainnya masih belum ngerti apa itu. Jadi dikira ke warnet itu main game gitu. Jadi sampai mau kuliah pun masih belum terlalu direstui sih masuk IT. Dikira cuman gitu-gitu aja kan, cuman belajar ngetik atau apalah. Oke, menarik. Orang tua berarti tanda kutip adalah bukan kurang merestui lah, artinya mungkin kurang mendukung ya, karena belum paham. Karena belum tahu juga kan ya. Oke, setelah perjalanan waktu Zaki menggeluti di dunia IT, di dunia coding, terus udah memutuskan itu berarti SMA dan kuliah udah memutuskan maunya di kuliah di ini ya di kampus teknologi gitu ya, IT gitu. Iya, itu dari SMP sih, dari yang awal. Dari SMP udah pilih kampus IT gitu nantinya ke depan. Iya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, Zak. Orang tua kurang mendukung Zaki masuk ke bergerak di bidang IT, terus ujung-ujungnya masuk ke salah satu Unsri kalau nggak salah ya, Zaki Unsri ya, Unsri dan berkarir di bidang IT. Nah, ketika saat lulus kuliah, itu orang tua gimana? Langsung tanya nggak? Langsung misalnya gini, lu rasain tuh kuliah IT itu, nggak bisa apa-apa kan? Mungkin kan ada kayak gitu, atau mungkin justru Zaki pada saat tamat kuliah langsung dapat kerja, itu gimana sih? Alhamdulillah sih dari masih kuliah juga udah mulai menghasilkan sih. Apa tuh menghasilkan apa, Zak? Uang tuh gimana tuh kemarin? Ya akhir-akhir kuliah tuh udah apa ya? Ya banyak proyekan bikin software house kecil-kecilan sama temen, sama ngajar-ngajar kursus juga. Oh, oke. Terus pada saat ngasilin orang tua gimana? Udah nggak maksudnya masih mendukung atau enggak lah kayaknya masih belum gitu pada saat Zaki udah menghasilkan gitu. Udah mulai open lah ya. Karena ya udah nggak minta uang jajan lagi kan dari situ. Mungkin di situ udah mulai mendukung orang tuanya, Zak? Iya, udah mulai mendukung. Udah mulai mendukung. Oke. Singkat perjalanan Zaki lulus pada saat lulus itu masih kuliah berarti semester berapa, Zak? Udah kerja, Zak? Kalau itu lupa ya, mungkin tahun ketiga, tahun keempat. Oh, tahun ketiga udah mau lulus berarti udah mulai kerja gitu ya, nyari penghasilan sendiri ya. Nah, sampai akhirnya sosok Zaki diterima di Tokopedia. Sebelum ke Tokopedia, sebelumnya ada di mana? Sebelumnya kalau pekerjaan yang benar-benar setelah lulus kuliah sih yang pertama Tokopedia. Oh, Tokopedia berarti ya. Jadi lulus kuliah langsung masuk Tokopedia. Benar. Oke, ini pertanyaan menarik. Ini banyak sekali orang-orang. Tahun berapa tuh, Zak? Tokopedia, Zak? Masuk 2015. Wah, 2015
Tokopedia belum terlalu gede ya mungkin ya, masih orang-orang tanda kutip masih cari tahu ya itu apa Tokopedia ya mungkin ya. Ya, Zaman itu itu ya. juga sih Nah, salah satu yang disebut. kan banyak orang gini kan, Tokopedia belum gede. Teman-teman Hmm. yang lain mungkin kerjanya di corporate, di PNS, ya bahasa kerennya mungkin di bankir gitu ya. Nggak kepikiran sebelumnya kerja-kerja di bank atau kerja-kerja di pemerintahan gitu kan. Oh, ini alasan konyol sih. Jadi Gimana Zak? aku tuh tidak seneng pakai kemeja, Kak. Oke, nggak senang masuk pakai kemeja jadi nggak mau cari perusahaan yang corporate gitu ya. Oke. Oke, ini menarik. Emang di Tokopedia boleh pakai kaos apa aja? Bebas, apalagi dulu pas aku masuk kan masih ruko lah. Jadi bebas banget mau pakai sendal juga boleh gitu. Oh, jadi saat itu cuman kepikiran aku nggak mau kerja yang pakai kemeja. Jadi cuma mau kerja yang boleh pakai kaos, pakai celana mungkin ya sendal jepit gitu ya. Ya, yang santai lah. Yang santai. Oke, akhirnya masuklah ke Tokopedia saat itu. Ya, Ya. sudah Nah, terima. kan semua orang kan saya nggak tahu ya pada saat itu ya, tapi kan semua orang pasti mengidolakan apalagi zaman sekarang pakai name bag-nya Tokopedia, aku rasa banyak banget ya orang yang happy gitu, senang karena brandingnya Tokopedia. Terus tahun 2015 Zaki masuk Tokopedia. Nah, berarti kan ada proses interview rekrutmen gitu ya, rekrutmen gitu. Masih ingat nggak Zak, awal-awal bisa masuk Tokopedia itu lewat apa? Atau gara-gara banyak main job di bikin-bikinin tugas atau misalnya coding gitu, ujung-ujungnya apply aja gitu. Masih ingat nggak? Oh ya, dulu itu 2015 kan masih apa ya, belum terlalu booming lah ya kerja di startup gitu kan. Jadi sebenarnya kan cita-cita awalnya pengen yang FANG lah, yang gede-gede, Google, Facebook dan lain-lain. Cuman kan Oh. yang nyari tahu dulu lah di Indonesia ada apa gitu. Ternyata ada nih Tokopedia. Jadi ya udah coba aja Tokopedia. Apply-nya online, terus ada tes online ngoding juga, baru interview ke Jakarta. Kemarin pas pertama kali Zaki masuk apply itu memang udah nyangka bahwa bakal diterima atau ya udah kayak beberapa teman kalau kita tanyakan coba aja Kak Jo, terima alhamdulillah, nggak diterima cari perusahaan lain gitu atau memang gergep pengen Tokopedia saat itu? Coba aja sih, ada beberapa perusahaan juga sih, nggak cuma Tokopedia. Jadi sekali ke Jakarta tuh langsung coba tes beberapa. Intipan Zak, berapa perusahaan yang dimasukin kemarin? 3. 3 perusahaan. Startup semua? 2 startup, 1 apa ya, outsource gitu. Outsource. Status startupnya bergerak di bidang mana? Ojek online? Bukan. 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 Ya setipe lah e-commerce. Oh, e-commerce juga. Ya, yang pasti bukan Orange karena Orange belum lahir saat itu ya. Oke, masuk sekarang jadi technical architect. Tapi kan dulu masuk nggak mungkin langsung jadi technical architect. Pertama-tama jadi apa, Sam? Jadi OB di situ? Enggak kan? Memang langsung jadi programmer kan? Iya, langsung programmer, titelnya software engineer. Oh, software engineer. Nah, ini banyak orang yang belum tahu software engineer pada saat itu. Menurut Zaki, atau pengalaman Zaki, software engineer yang Zaki alami di Tokopedia pertama-tama tuh ngapain Zak tugasnya? Iya, software engineer itu kalau di Tokopedia lebih apa ya? Kalau kita bandingin sama developer misalkan ya, titelnya dia lebih ikut end to end dari awal sampai akhir gitu, dari mulai perancangannya, terus development sampai akhir monitoringnya juga gitu. Itu software engineer. Emang ada Hmm. lagi selain software engineer bedanya? Kayak developer biasa gitu beda ya? Mungkin ini karena dulu awal-awal apa ya, bikin software house juga sih. Jadi dulu kan bayangannya tuh ada developer, ada analis gitu kan kalau dari kuliah. Jadi kayak developer tuh ya implementasi aja apa yang didesain sama analis. Oh, Kalau ternyata engineer kan dia desain sendiri juga. Oke. Artinya software engineer itu dari awal dia yang bantu ngedesain juga gitu ya? Ngedesain projectnya gitu, analisis juga gitu. Terus dia baru juga ngoding kayak gitu, Jok. Oh, apa perbedaan yang mendasar saat Zaki buka
perusahaan sendiri kemarin software house, terus ketika Zaki masuk di Tokopedia, perbedaannya di mana? Kelihatan nggak? Oh, teknologinya sih yang pasti. Dulu kan Teknologi. software apa ya? Ya bikin apa sih, bikin sistem informasi kan pakai PHP selesai lah ya gitu. Kalau ini kan kita bikin skala besar gitu, se-Indonesia yang pakai, jadi mesti stabil, mesti reliable gitu-gitu. Stres Zak di Tokopedia? Awal saat itu ya? Saat itu justru asik sih, waktu Tokopedia masih belum segede sekarang kan. Orangnya nggak, masih ya lumayan sedikit lah, terus masih kayak kampus lah, orangnya anak-anak muda semua, terus ya bisa research macam-macam gitu-gitu. Oh, kebebasan yang didapat di Tokopedia pasti itu kan jadi salah satu alternatif tadi, contohnya pakai baju kaos gitu. Terus orangnya juga mungkin belum banyak, masih dikit gitu. Di Tokopedia memang dikasih kita kewenangan untuk kita explore gitu Zak ya? Ya, itu sih beruntungnya dulu waktu masih masuk tahun segitu, kita benar-benar dibebaskan lah. Misalkan dari produk atau bisnis tuh mau bikin apa, nah mau bikinnya gimana tuh ya terserah kita. Oh, oke. Sekarang udah gede, siapa sih yang nggak kenal Tokopedia? Semua orang pasti mau lah. Apalagi banyak orang bermimpi kerjanya di Tokopedia gitu. Dan Zaki udah di dalamnya. Kalau dulu sama sekarang bedanya gimana, Zak? Timnya atau gimana? Bedanya apa ya? Organisasinya sih jauh lebih teratur sekarang karena udah lebih gede kan. Udah lebih banyak orang, pasti lebih butuh manage people yang lebih baik kan. Jadi ya itu sih. Paling kelihatan sih organisasinya sih lebih baik. Berarti Zaki di bawahnya ada tim juga gitu ya? Kalau sekarang kebetulan karena saya ini individual kontributor, jadi nggak manage orang langsung sih. Cuman ya adalah indirect report ke saya gitu. Tokopedia sebesar itu semuanya, atau Zaki hanya satu part saja yang ngurusin, part A, part B gitu, atau dari hilir ke hulunya dibuat gitu oleh Zaki? Oh enggak lah, karena kan gede Tokopedia, jadi udah ada masing-masing direktorat yang ngurusin. Misalnya ada direktorat payment, ngurusin urusan payment, ada yang ngurusin urusan apa shop gitu-gitu. Kalau Zaki Sih udah. ngurusin apa, Zak? Kalau sekarang ngurusin buyer growth, jadi lebih ke promotion, reward, loyalty gitu-gitu. Oh, jangan-jangan kode promo yang gue dapat dari lo ya, Zak? Bisa Nih, jadi. bercanda. Bisa jadi. Oke, kita ngomongin balik ke belakang karir, Zak. Setelah Zaki masuk Tokopedia, apa yang dirasain orang tua? Wah, ternyata anak gue di Tokopedia nih. Lo kerja di Tokopedia jadi apa? Jualan barang. Kan ada orang gitu. Gue kerja di Gojek. Jadi apa lo jadi supir? Atau orang tua sekarang udah mulai melek. Oh, ternyata anakku tuh seorang programmer. Kalau itu dari awal sudah dijelasin sih, alhamdulillah sudah langsung ngerti. Cuman ya keluarga-keluarga lain mungkin yang belum tahu Oke. Tokopedia itu apa gitu. Sekarang dengan Zaki di Tokopedia menjadi seorang technical lead arsitek, orang tua pasti beda dong. Ya, alhamdulillah mungkin nggak tahu sih. Oke, ini buat teman-teman yang di Palembang, Zak. Karena Zaki orang Palembang asli terus ke Jakarta masuk di Tokopedia, dan dari software engineer ke technical arsitek. Banyak banget anak Palembang yang mungkin talentnya bagus dan mereka pengen banget kerja di Tokopedia. Nah, boleh ceritain sedikit, Zak, apa sih yang sebenarnya yang harus disiapin anak-anak di sini untuk mereka bisa masuk ke sebuah startup teknologi gitu. Bukan tanda kutip tujuannya tadi nggak pakai kemeja ya. Jadi hal-hal yang menurut Zaki yang perlu dipersiapin karena banyak banget anak sekarang pasti pengen kerja di teknologi startup teknologi gitu, Zak. Ya, yang paling penting sih keuletan tadi ya. Kalau bisa, kalau boleh di recall tadi kan aku juga dari SMA belajarnya itulah tiap hari ke warnet bolak-balik, itu udah jelas ya itu. Terus juga pas kuliah juga tetap belajar dewe karena tidak mungkin ngarepi semua ilmunya dari kampus kan. Kampus kan pasti ngasih teori-teori, tapi kita harus yang berusaha ngembangin dengan apa ya, teknologi yang ada sekarang ini gitu loh. Terus juga
Contohnya sih pas aku apply Tokopedia kemarin sih, aku cari dulu tuh job desk-nya apa. Misalkan ada requirement kalau Tokopedia ini pakai bahasa pemrograman Perl gitu. Nah, kita kan anak kuliah di Unsur pasti belum pernah pakai lah itu Perl. Jadi ya itu sehari sebelumnya aku belajar dulu Perl sampai bikin satu repo lah di GitHub. Ya intinya mau ngebuktiin kalau aku bisa loh belajar ini gitu. Hmm. Terus ketika Zaki belajar pada saat interview emang itu yang ditanya gitu. Istilah kalau kayak ujian itu belajar dulu besoknya masuk semua soal kayak gitu kan. Nggak juga sih. Jadi kebanyakan sih yang ditanyain tuh ya apa ya fundamental sih kayak algoritma gitu apa terus cara kita query ngedesain data model gitu-gitu. Oke, ini menarik ya. Tadi Zaki bilang nggak semua bisa kita pelajari di kampus. Artinya juga nggak bisa semua kita ngadalin yang ada di kampus saat ini. Bahasa pemrograman pun yang ada di Palembang mungkin ya yang saya tahu mungkin PHP gitu ya, MySQL gitu. Itu kan jauh banget ya dengan yang sekarang industri butuhkan. Nah, apakah memang kita anak-anak di Palembang ini harus ngejar gitu ya teknologi yang ada di sana saat itu untuk bisa ikutlah minimal ya, ikut perkembangan atau justru minimal basic PHP itu udah bisa kita pakai pada saat kita apply gitu, Zak? Oke, sebenarnya mau kita cuma ngerti PHP juga kalau kita tahu fundamentalnya dasarnya itu nggak masalah sih. Misalkan dengan bahasa yang paradigmanya mirip-mirip lah PHP kan terstruktur gitu prosedural. Kita mau lompat ke apa ya misalkan apa ke Python apa ke Golang itu masih mirip-mirip lah. Jadi kalau kita fundamentalnya bagus harusnya nggak masalah. Cuman ya itu sih lebih ke apa ya nyimak aja teknologi yang sekarang ada apa. Misalkan kalau tadi kan bahasa pemrograman terus database kan pasti berkembang terus. Paling nggak kita tahu lah walaupun belum pernah coba tuh kita tahu ini nih kenapa sih orang bikin database ini. Oh karena dengan database yang lama tuh nggak bisa scale gitu. Oke, artinya kita nggak punya pemahaman tentang teknologi yang baru, ya minimal kita punya basic fundamental tadi itu juga bisa jadi modal bahan dasar kita untuk apply gitu ya, Zak, ya? Iya benar. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nge-apply gitu ya, ya tadi kata Zaki ulet, ya enak zaman sekarang udah bisa lewat smartphone, tapi zaman dulu setengah mati ya Zaki mundar-mandir ya dari warnet balik ke rumah gitu untuk bisa mengetahui suatu hal gitu. Oke, next lah, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ini banyak sekali orang nanya. Emang di Tokopedia itu nggak usah sebutin berapa ya, ini banyak orang tahu, gede ya gajinya katanya. Nggak usah sebutin Zak, ini kasih tahu karena gini isunya tuh gini, Tokopedia gaji software engineer sekian, ya gaji technical architect sekian gitu. Itu isu yang beredar benar atau enggak sih kira-kira? Itu aku udah bisa ngasih tahu sih yang penting cukup alhamdulillah. Ya artinya menurut Zaki pendapatan itu udah bisa cukupi kebutuhan di Jakarta gitu ya? Iya, pinggiran sih. Aku tinggal di Tangsel sekarang. Jangan salah loh, Tangerang digital hub-nya luar biasa loh. Ya, udah mulai maju ya. Iya. Oke Zak, pengalaman yang paling nggak pernah dilupain selama Zaki nekunin karir sebagai seorang engineer lah, software engineer atau technical architect. Pengalaman apa Zak yang nggak mungkin dilupain dan itu menjadi momen yang paling berkesan lah di hidupnya Zaki? Ada beberapa sih. Yang pertama karena mungkin dulu dikit ya. Jadi aku pernah dapat tempat duduk tuh kebetulan di depannya Pak William. Oke. Karena kan dulu belum ada skat-skat gitu kan. Jadi itu ya merasa nggak tahu sih apa perasaannya bangga atau apa gitu bisa dapat bisa dapat pemimpin kayak dia benar-benar orang yang pantas dikagumi. Jadi
Oh ya, waktu itu ada satu project. Jadi aku baru masuk, masih kan ada ini dulu ya, apa sih lupa namanya, yang 3 bulan awal itu percobaan gitulah. Intern gitu ya, kayak gitu ya, permulaan lah ya gitu ya. Ya, eh, nah itu sebagai fresh grad, tapi ada apa ya, kebutuhan untuk bentuk tim baru gitu. Jadi tim baru tuh nggak tahu gimana prosesnya, pokoknya dipilih lah ada beberapa orang dari setiap tim. Nah itu tugasnya bikin satu produk yang harus jadi dalam sebulan kalau nggak salah. Nah itu bener pakai bahasa yang bahkan aku belum pernah dengar, pakai Golang dulu. Hmm. Hmm. Jadi ya itu pertama ngebentuk tim baru, belajar bahasa baru, sampai bikin aplikasi yang langsung diakses semua orang gitu. Itu lumayan apa ya, berkesan. Sekarang aku juga gini ya mikirnya, gila ya sebesar Tokopedia gitu. Ada Zaki di dalam, minimal ya, walaupun orangnya banyak gitu. Gua bangga karena ada anak Palembang gitu ya yang berkontribut, apalagi dari tahun 2015 Zaki berkontribusi di Tokopedia gitu. Dan tadi Zaki bilang kaget banget duduk di di balik sosok seorang William yang saya tahu luar biasa fightingnya dengan sebuah Tokopedia gitu, Zak. Nah, ini pertanyaan yang menarik, Zak. Berarti di Tokopedia itu teman-teman tuh ngelihat visinya besar banget ya. Artinya sampai hari ini Zaki pun tetap di Tokopedia karena ada suatu hal yang menurut Zaki itu memang visinya kita juga itu. Atau gimana, Zak? Jadi ada satu visi ya, yang menurut aku tuh kerennya, pemerataan ekonomi secara digital. Jadi kan Tokopedia kita misalnya ada orang yang jualan hasil karya dia nih di ujung sana, misalkan di Manado. Orang dari Palembang kan nggak mungkin bisa beli itu tanpa internet. Nah di Tokopedia tuh kita bisa ngebuka hal itu. Jadi menurut aku sih itu kerennya sih. Jadi itu visi yang paling menurut aku keren dari Tokopedia. Sama juga semangat underdognya gitu. Jadi kita tuh tidak pernah ngerasa kita tuh lebih atas dari pesaing lain gitu. Jadi kita masih berusaha sebagai nganggap diri kita tuh underdog gitu. Jadi kita berusaha ngejar terus. Lihat aja kan growth-nya tuh cepet terus kan. Nggak pernah diem lah, pokoknya naik terus gitu. Benar. Aku sepakat sih. Apapun maksud gue apapun aplikasi yang ada sekarang, menurut saya karya-karya anak lokal ya kayak Tokopedia gitu yang memang konsisten sampai hari ini, menurut saya patut kita acungin jempol gitu. Apalagi sekarang mereka merge sama Gojek nih ya. Nah, semenjak merge sama Gojek semakin tambahkah pekerjaan, maka semakin gede banget tuh timnya. Ya, ada lah. Semakin nambah-nambah dikit lah. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir ya. Sebelum saya tutup, udah banyak tadi saya dapat satu hal yang Zaki bilang. Tadi pernah duduk sama Pak William. Sekarang William yang dulu sama William sekarang sama aja nggak? Saya udah nggak tahu lagi sih. Sekarang udah nggak pernah ketemu. Udah sibuk banget kayak. Oh. Nggak mungkin ketemu lagi lah karena udah gede banget juga. Oh. Oke, ini pertanyaan buat Zaki, 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang satu sebelum tutup adalah, menurut Zaki, apakah teknologi bahasa pemrograman itu yang bahasa pemrograman ya, kita bilangnya teknologi atau terjun di bidang teknologi itu memberikan kita sebenarnya keuntungan, peluang kerja yang bagus banget menurut Zaki dibandingin dengan bidang lain. Nah, yang Zaki alami seperti apa, Zaki? Oke, kalau membandingkan sama bidang lain mungkin saya nggak begitu paham ya. Cuman kalau kita terjun di dunia teknologi, untungnya karena pas banget sekarang ini kan lagi fasenya ini ya, apa ya, bisa dibilang revolusi industri lah ya, dari digital ke sosial digital gitu-gitu. Jadi akan banyak ilmu pengetahuan baru lah yang bisa kita dapat sama yang bisa kita buka peluangnya kalau kita ada di sini saat ini. Oke. Artinya ya bekerja di bidang teknologi memberikan ya hal-hal yang baru lah ya, ilmu-ilmu yang baru lah ya yang bisa kita gelutin. Pertanyaan terakhir kan, pesan buat teman-teman anak-anak dari Palembang, kan Zaki di Palembang, di Jakarta tuh. Ada kepikiran balik, Zak? Balik, pasti balik lah tiap tahun. Kepikiran kerja dari Palembang? Mau sih kalau bisa ada, kalau ada kesempatan pasti mau.
Ini gua record ya, gua kasih ke beberapa CTO startup tuh banyak loh yang mau menarik anak-anak yang mau kerja di Palembang gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ini pesan-pesan buat teman-teman yang di Palembang yang masih kuliah, yang masih mau mengejar mimpinya di bidang teknologi, di bidang engineer. Silakan Zak, apa yang mau disampaikan ke teman-teman ini? Ya, buat teman-teman eh, yang memang mau fokus di apa ya, bidang ini, eh, bidang yang kita jalani ini kan lumayan cepat progresnya ya. Maksudnya cepat berubah, cepat ada yang baru. Jadi harus bisa beradaptasi lah gitu. Harus bisa terus ngejar. Nggak perlu nguasain semuanya lah. Misalnya cukup cukup aja nguasain satu hal untuk satu satu tools untuk satu hal gitu. Jadi itu udah lumayan cukup lah, karena kan kalau kita belajarin tools itu jangan lupa pelajarin fundamental juga, kenapa kita pakai tools ini atau kenapa kita pakai bahasa ini. Itu sih harusnya udah cukup sih. Sama ya tadi balik lagi ke uletan tadi sih, harus determinasi tinggi, kalau enggak ya bakal ketinggalan. Oke, ada lagi? Apa ya? Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Mungkin buat teman-teman secara umum, ya mungkin buat dosen-dosen mungkin yang dulu ngajarin Zaki atau guru-guru gitu. Oh iya, buat dosen-dosen, terima kasih banyak, ilmu-ilmunya sangat berguna buat saya pakai di sini. Kalau nggak diajarin sama dosen-dosen yang keren-keren di Unsri juga, mungkin saya nggak bisa di sini sih sekarang. Yeah. Jadi keren sih, ya. Makasih banyak. Yes, oke, mantap nih. Terima kasih ya, mau sehebat apapun kita, tetap yang paling utama adalah guru-guru kita ya. Pada saat dulu Benar. mereka beriin kita ilmu dasar, fundamental, ya sampai hari ini Zaki bisa ada di posisi sekarang. Ya, nggak kepikiran buat startup, Zak? Ini pertanyaan pamungkas nih. Atau lagi bikin startup, jangan-jangan? Sudah pernah beberapa kali, tapi ya itu, makanya saya pilih jalur individual kontributor ini, karena ya kayaknya kurang cocok lah manage sesuatu gitu. Jadi support dari belakang aja lah bisanya. Oke, Zaki, thank you buat waktunya. Terima kasih di 35 menit yang sangat berharga, dan nanti tagline-nya yang saya bilang adalah demi kaos oblong masuk ke startup. Ini menarik, Pak. Buat karena hal-hal yang kayak gini ya minimal anak-anak Palembang terinspirasi, Zak. Karena ya saya banyak banget yang terima DM di komunitas juga banyak banget. Mereka pengen banget ya masuk pakai kalung hijau gitu ya, dengan lambangnya Tokopedia gitu ya. Itu pengen banget. Ya mudah-mudahan nanti ada Zaki-Zaki yang lain yang bisa terjun di dunia startup teknologi. Oke Zaki, thank you waktunya. Terima kasih juga udah ngeluangin 35 menitnya, 40 menit. Kalau balik ke Palembang, nanti kontak-kontak ke kita. Kita ngobrol-ngobrol apa yang bisa kita support buat teman-teman di Palembang. Oke, Zak. Thank you. Sampai jumpa di next kesempatan. Bye. Bye.